Perkenalkan saya Aini Maskuro, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kuripan, 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tentang tugas CGP demonstrasi konstekstual 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu dengan merumuskan visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif itu? Yaitu menemukanali hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, kemudian mencari perlakuan atau langkah yang tepat agar hal-hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk perubahan yang berkelanjutan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan metode Bagja. Dengan menggunakan metode Bagja, di mana Bagja itu merupakan akronim yang terdiri dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama, memuat pertanyaan yang menjadi penentu arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran sebagai panduan tentang pengalaman positif baik dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi merupakan narasi tentang keadaan ideal apabila prakarsa perubahan yang telah disusun dapat terwujud. Kemudian J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian A. Atur eksekusi, merupakan fase terakhir yang memuat cara mentransformasi rencana yang menjadi nyata. Kemudian, visi guru penggerak mewujudkan lingkungan pembelajaran yang religius dengan memperhatikan toleransi, peduli lingkungan, cinta budaya tanah air Indonesia, dan menggiatkan semangat murid untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan mengindahkan profil pelajar Pancasila untuk kemajuan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, prakarsa perubahan dari visi guru penggerak yang telah disusun, mewujudkan atmosfer pembelajaran dengan memiliki keterampilan abad 21 melalui pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media kontekstual berbentukan IT. Adapun prakarsa perubahan yang telah disusun kan sudah kita susun ya. Kemudian tahapan Bagja. Nah, pada tahapan Bagja ini ada pertanyaan dari yang pertama dari buat pertanyaan utama. Apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran kontekstual berbentukan IT? Kemudian dari pertanyaan ini, tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa, menemukanali potensi alam yang ada di lingkungan belajar siswa untuk dijadikan media pembelajaran kontekstual berbentukan IT, untuk menstimulus keterampilan abad 21 dan mewujudkan pembelajaran yang interaktif. Kemudian untuk di tahapan selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah guru yang berpengalaman memanfaatkan lingkungan belajar untuk mewujudkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran kontekstual berbentukan IT? Kemudian lingkungan belajar seperti apa dan jenis media berbasis IT yang seperti apa yang diminati siswa. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya, mencari informasi terkait guru yang pernah memanfaatkan lingkungan belajar untuk mewujudkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran kontekstual berbentukan IT. Kemudian tindakan yang kedua, menggali informasi tentang jenis lingkungan belajar yang berpotensi untuk dijadikan media pembelajaran kontekstual dan jenis IT yang diminati siswa. Kemudian gali mimpi. Nah, pertanyaannya, apa saja dampak positif dari pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran kontekstual berbentukan IT jika terwujud? Bagaimana perasaan
perasaan setelah berhasil menerapkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, menggali informasi terkait respon pelaku dari kegiatan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT, menanyakan respon pelaku terkait perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT. Kemudian J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, menyusun perangkat pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT, kemudian menyusun lembar umpan balik untuk siswa tentang kegiatan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT. Selanjutnya, atur eksekusi. Nah, ini langkah yang terakhir ya di Bagja. Pertanyaannya, siapa yang memantau dan mengarahkan saya dalam kegiatan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT? Bagaimana upaya mewujudkan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pada perangkat pembelajaran dan melakukan refleksi sebagai rencana tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran konstekstual berbentukan IT. Terima kasih telah menonton. Semoga senantiasa konsisten tergerak, bergerak, dan dimudahkan untuk menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.